Halo semuanya. Uh, gue kali ini nggak bikin gambar, tapi gue pengen bahas buku gue. Sebentar, gue taruh mana? Ini kali. Gue pengen bahas buku gue. Ini segini. Ini baru beberapa aja sih buku gue. Kali ini gue pengen ngebahas buku Aku Ini Binatang Jalang, karya Chairil Anwar. Oke. Buku ini tuh berisi kumpulan puisi-puisi Chairil Anwar dari tahun 1942 sampai 1949, 8 tahun. Nah, awalnya gue beli buku ini itu, gue waktu itu ke Gramet Matraman, terus gue niatnya cari novel. Gue waktu itu nyari novel apa ya, gue lupa. Karangannya Dimas Immanuel. Terus gue nih buku ini awal gue nggak tahu Chairil Anwar ya. Gue tahu cuma karena dia pelopor puisi aja gitu. Gue nggak ngulik tentang dia banget. Terus gue kira Aku Ini Binatang Jalang, dan gue ini adalah biografinya si Chairil Anwar. Gue juga nggak baca. Gue baca belakangnya. Gue kira ini salah satu. Gue kira emang salah satu sih. Ini salah satu puisinya yang di sini aja gitu. Selebihnya isinya biografi dia. Makanya gue tertarik buat beli buku ini. Pada waktu itu gue beli 2 buku di Gramet di hari yang sama buku ini. Filsafat Islam karyanya Haidar Bagir. Cuman ini gue belum sampai baca semuanya sih, gue keburu apa ya, gak kuat di otak gue buat baca buku ini. Nih ada tandanya, halaman 45, demi memecahkan krisis modernisme. Balik lagi ke buku ini, Chairil Anwar. Gue suka banget buku ini setelah nggak sengaja gue baca. Di sini tuh gue sebelumnya gue juga gak suka puisi sih. Sebelumnya gue nggak tahu apa-apa soal puisi. Puisi ya udah kata-kata yang manis, yang merayu, cinta, dan penuh kejujuran. Tapi di sini gue lebih apa ya, lebih tahu lagi isi kepala dari si Chairil Anwar ini. Gimana cara dia bikin puisi, gimana uh, apa ya, rimanya, AAB, AAB, sorry, ABAB atau AABB gitu. Di sini yang terkandung di buku ini ya, teknik yang disediakan para pendahulu yang sudah ia pilih berdasarkan aspirasinya, dan sebagai pemikir ia mencerna sebagai khazanah pustaka yang memungkinkan ia melengkapkan dan mengoreksi sastra sebelumnya. Ia tidak meradang dan menerjang. Ia percaya bahwa pikiran berpengaruh besar pada hasil seni yang tingkatnya tinggi. Ini gue stabiloin karena menurut gue kata-kata di sini tuh bagus banget. Pikiran berpengaruh besar pada hasil seni yang tingkatnya tinggi. Gila gitu. Terus ada kesetiaan Chairil Anwar terhadap bentuk-bentuk puisi lama sesungguhnya lebih besar daripada yang kita duga. Senja di Pelabuhan Kecil juga memperluas konsep sampiran dan isi dalam pantun. Bait pertama dan kedua adalah sampiran, dan bait ketiga adalah isi. Ini sedikit gue bacain puisi Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ajati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta yang tergudang rumah tua pada cerita, tingkat serta temali, kapal, perahu tidak berlaut.
menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang, menyinggung muram, desir hari, lari berenang. Menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak, kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi, aku sendiri, jalan, menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdepak. Sajak di atas, sepintas selalu tampak seperti kuadrin konvensional dengan 3 bait berima. AA, BB, CC, DD, EF, EF. Nah, AA ini maksudnya kayak ini kali tidak ada yang mencari cinta. Belakangnya kan cinta ya. Di antara gudang, rumah tua pada cerita. Nah, itu maksud AA. Terus tinggal serta kembali, kapal perahu tidak bertaut. Menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. BB, itu namanya berima. Oke. Terus, oh ada. Waktu itu mama gue pernah cerita kalau zaman dia dulu itu harus hafal salah satu puisi Chairil Anwar yang paling terkenal menurut gue. Judulnya Aku. Judulnya Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh dan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari. Hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih baik. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Di bait terakhir ini, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu menurut gue ya, itu kenyataan sampai sekarang. Buktinya itu, ya gue yakin di luar sana atau dimanapun masih banyak yang baca puisi Chairil Anwar. Apapun itu. Atau eh, buku-buku yang lain. Ya kan salah satu bukunya, Aku Ini Binatang Jalang. Dia tuh ada berapa buku ya, gue lupa lah ya. Ini. Catatan kecil dari editor, satu hal yang hingga saat ini belum tuntas dibicarakan mengenai Chairil Anwar adalah sajak-sajak yang terdapat dalam beberapa versi. Sebagaimana nampak dalam ini judulnya ya, Deru Campur Debu, DCD, Kerikil Tajam, Yang Terampas dan Yang Putus, KT, 3 Menguak Takdir, TMT, Chairil Anwar pelopor Angkatan 45, dan Kesusastraan Indonesia di masa Jepang. Ini yang tadi Aku, yaitu dibuat tahun 1943 bulan Maret. Ada satu puisi yang sangat-sangat gue suka. Bahkan ini kalau gue baca jadi agak sedih gitu. Bentar ya. Tahun berapa gitu? 45 Bohang. Purno, kabar dari laut. Ini salah satu puisi kesukaan gue. Gue bacain ya. Judulnya Kabar dari Laut. Aku memang bertolol ketika itu. Mau pula membuat hubungan dengan kau. Lupa kelasi. Tiba-tiba bisa sendiri di laut pilu. Berujuk kembali dengan tujuan biru. Di tubuhku ada luka sekarang. Bertambah lebar juga.
mengeluar darah, di bekas dulu kau cium nafsu dan garang. Lagi aku pun sangat lemah dan menyerah. Hidup berlangsung antara buritan dan kemudi. Pembatasan cuma tambah menyatukan kenang. Dan tawa gila pada whisky. Tercermin tenang. Dan kau, apakah kerjamu sembahyang dan memuji? Atau di antara mereka juga terdampar burung mati pagi, hari di sisi sangkar? Nah, ini bait pertama. Mungkin gua sendiri juga pernah ditolak. Aku memang bener tolol ketika itu. Itu bener-bener bait yang ya juga ya. Gue tolol juga waktu itu. Mau pula membuat hubungan dengan kau. Gue pengen punya hubungan dengan dia. Dalam kutip pacaran. Tapi gue memang tolol pada waktu itu. Nggak sadar diri. Itu sih yang gue suka banget sama puisi. Salah satu puisi. Di sini di buku ini juga ada beberapa pesan dari Khairil Anwar ke Afandi nih kalau salah. Oh salah, sorry. Kepada Habib Yasin. Ini salah satu. Ya. Isinya gini. Yasin, tadi datang rumah kosong. Ada menunggu kira-kira sejam. Sementara itu tentu tak dapat melepaskan tangan dari lemari buku. Ku bawa HR Hoist Denui Gestroste. Gestrot apa Gestrot nih? Maksud datang tentu dapat Yasin menerka. Minta terima kasih 1001 kali. Kalau sempat besok datang ke balai pustaka. Yasin, aku tak bertukar. Pasti seperti dulu juga lagi. Tapi kalau 10 hari lagi, dihukum tentu lemah dan jinak. Telas, perkaraku akan membuktikan aku tak bersalah. Apa disumpahi Eros. Ku minta padamu sekali lagi 1001 terima kasih. Aku katakan, you're well. Khairil Anwar, 15 Maret 1943. Ini gue baca sedikit biografinya buat terakhir ya. Ada di paling belakang. Khairil Anwar, lahir 26 Juli 1922 di Medan, meninggal 28 April 1949 di Jakarta. Berpendidikan mulok, tidak tamat, pernah menjadi redaktur di Langgang, Ruang Kebudayaan Siasat 1948 sampai 49 dan redaktur Gema Suasana 1949. Kumpulan sajaknya Deru Campur Debu 1949, Kerikil Tajam dan yang Terhempas dan yang Kerikil Tajam dan yang Terampas dan yang Putus 1949 dan tiga menguak takdir bersama Rifai Apin plus Asrul Sani 1950. Sajak-sajaknya yang lain sajak-sajaknya yang lain sajak-sajak terjemahannya serta sejumlah prosanya dihimpun Habib Yasin dalam buku Khairil Anwar Pelopor Angkatan 45 cetakan 1956. Selain nulis sajak, Khairil juga menerjemahkan. Di antara terjemahannya Pulanglah Dia Si Anak Hilang karya Andre Gide begitu 1948 dan Kena Gempur karya John Steinbeck 1951. Terus sajak-sajak Khairil banyak diterjemahkan dalam bahasa Inggris, di antaranya terjemahan Burton Raffel, Selected Poems of Khairil Anwar 1962 dan The Complete Poetry and Verse of Khairil Anwar 1970. Liao Yok Fang dengan bantuan Habib Yasin, The Complete Poems of Khairil Anwar 1974. Sedangkan ke dalam bahasa Jerman diterjemahkan oleh Walter Calwart Vermenach 1978. Khairil Anwar lazim
dianggap sebagai pelopor angkatan 45 dalam sastra Indonesia. Habis. Jadi isi buku ini adalah Aku Ini Batang Jalang adalah kumpulan puisi terlengkap karya penyair terbesar Indonesia Chairil Anwar. Selama ini puisi-puisinya tersebar dalam beberapa buku yang tadi gue sebutin. Terus sebagian lagi ada dalam 3 bab takdir. Dalam koleksi ini juga dimuat untuk pertama kalinya surat-surat Chairil yang menggambarkan keadaan jiwanya kepada karibnya Habib Yasin dalam hidupnya yang singkat. Seingat gua dia hidup 27 tahun. Chairil Anwar telah menghasilkan puisi-puisi yang akan terus hidup 1000 tahun lagi, dan ini nyata. Dia puisi-puisi masih dibaca bahkan sampai sekarang. Kayak tadi barusan gue baca puisi Chairil Anwar. Oke. Jadi itu aja pembahasan gue tentang buku Aku Ini Batang Jalang Chairil Anwar. Terima kasih.